Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Hari ini kita berjumpa kembali dalam kuliah daring, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Keluarga dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Hari ini adalah hari pertemuan keempat. Dengan demikian kita juga akan membahas bab 4 tentang komunikasi. Ini adalah para dosen yang mengampu mata kuliah ini. Ada 8 orang dosen dengan komandannya atau koordinator Dr. Megawati Simajuntak SPMSI. Kemudian ada kepala divisi, ketua divisi Ilmu Konsumen dan Ekonomi Keluarga, Dr. Insinyur Lilik Nur Yuliati MFSA. Ada Dr. Insinyur Istiqlaliyah MSc, kemudian ada juga Dr. Insinyur Diah Kaprana JMSc, kemudian ada Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan MSc, Dekan Fakultas Ekologi Manusia saat ini, dan ada Dr. Irni Rahmayani Johan SPMM, serta saya sendiri Insinyur Muhammad Jemjem Jamaluddin MSc. Baik, mata kuliah ini membahas tentang konsep dan proses manajemen sumber daya keluarga. Selanjutnya dibahas pula konsep dasar manajemen seperti nilai, tujuan, kebutuhan, sumber daya, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, tentang bagaimana suatu rencana dapat diimplementasikan, penerapan manajemen sumber daya dalam keluarga, bagaimana keluarga menghadapi era digital, diakhiri dengan kesejahteraan, bahasan tentang kesejahteraan keluarga ya. Itu Anda bisa mempelajari detail dalam course yang sudah kami siapkan. Sedangkan learning outcome yang diharapkan dari mata kuliah MSDK ini, nanti setelah Anda selesai mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan teori, konsep, dan proses manajemen untuk mencapai tujuan keluarga dan mampu menganalisis manajemen berbagai sumber daya keluarga secara kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, serta dengan menjunjung tinggi nilai-nilai karakter. Sedangkan learning outcome untuk pertemuan hari ini atau bab ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan proses komunikasi, faktor-faktor yang memperlancar dan menghambat komunikasi, dan proses pengambilan keputusan ditinjau dari sisi proses komunikasinya. Baik, kita akan mulai memasuki pada materi tentang komunikasi. Ini gambar tentang elemen-elemen komunikasi ya. Apabila kita berbicara komunikasi dan mencoba mencari apa sih definisi komunikasi, itu ternyata yang paling populer, yang paling banyak dipakai atau yang paling banyak dikenal oleh umum, komunikasi itu adalah proses mengirim pesan dari seseorang kepada orang lain, dari sekelompok orang kepada seseorang, dan sebaliknya. Jadi merupakan suatu proses mengirim pesan. Tentu saja dengan proses menerima pesan juga. Walaupun tidak selalu terjadi, seseorang mengirim pesan, diterima dengan baik oleh orang yang menjadi sasaran. Nah, kalau digambarkan secara sederhana, di dalam diagram sebelah kiri ini ada sender dan receiver, di sebelah kanan juga adalah sender dan receiver. Ini mencoba menunjukkan ada dua orang yang sedang berkomunikasi. Kenapa disebut sender dan receiver? Karena begini, yang pertama si A ini, misalnya kita sebut si A, pada saat dia mengirimkan pesan kepada si B yang ini, maka dia bertindak sebagai sender, kan? Sebagai sender atau sebagai komunikator atau sebagai sumber pesan. Nah, dia mengirimkan pesan.
kepada si B. Maka si B adalah seorang receiver yang menerima pesan dari si A. Kemudian si B mengolah pesan itu, kemudian merespon, dan memberikan respon kepada si A. Nah, pada saat dia memberikan respon sebagai akibat dari adanya pesan dari si A, maka si B itu bertindak sebagai sender, sebagai orang yang mengirimkan pesan dengan penerima pesannya si A. Jadi pada saat komunikasi kita tidak pernah hanya menjadi sender saja, karena hampir tidak ada sebenarnya komunikasi yang berjalan satu arah ya, hampir tidak ada, kecuali dalam ritual-ritual tertentu, misalnya kalau orang Islam pada saat khutbah Jumat misalnya, nah itu komunikasi yang memang berjalan satu arah, tidak ada dialog atau tanya jawab dengan khotib di mimbar ya. Kita hanya mendengarkan, walaupun bisa saja sih memberikan reaksi di saat yang lain, tapi tidak itu yang kita maksud. Nah, unsur lain yang ada di dalam komunikasi itu, tadi ada informasi yang dikirimkan, yang ditukar balikan oleh para peserta komunikasi, yaitu adanya message atau pesan. Pesan kemudian dikirimkan menggunakan channel atau media ya, menggunakan media, kemudian setelah sampai kepada si receiver, itu sebenarnya di titik ini ada yang disebut dengan efek. Akibat yang timbul adanya pesan yang diterima. Kemudian dia memberikan respon, respon itu bisa berupa informasi yang utuh, bisa berupa feedback saja, atau umpan balik saja, misalnya ungkapan seperti, tolong diulangi dong, saya kurang jelas mendengarnya. Nah itu adalah feedback dari si B kepada si A. Gitu kan. Nah, kemudian ada setting ya, ada setting atau dikenal juga dalam istilah yang lain konteks terjadinya komunikasi. Ini menuju kepada lingkungan, kepada tempat atau suasana yang di dalamnya ada suasana, ada atmosfer yang terjadi gitu. Misalnya begini, kuliah di dalam kelas, nah itu kelas itu adalah setting ya. Merupakan setting dari proses komunikasi pembelajaran melalui kuliah misalnya. Atau misalnya Anda ngobrol di di gimnasium pada saat menonton suatu olahraga tertentu. Itu adalah konteks dari komunikasi yang terjadi. Atau Anda ngobrol di di teras, itu juga konteks ya. Nah, konteks ini sering dilupakan karena sangat besar gitu ya, sehingga kita sering menganggap biasa saja atau menganggap tidak ada. Padahal itu konteks komunikasi itu akan mempengaruhi efektivitas komunikasi. Baik, coba kita akan melihat satu-satu ya di sini. Jadi di dalam proses komunikasi itu tadi kita mengenal ada sender atau pengirim pesan, dikenal juga sebagai komunikator, atau juga dikenal dalam bahasa Indonesia itu sebagai sumber pesan. Karena dia dianggap yang memiliki pesan yang ditransfer kepada penerima. Jadi sending itu adalah proses mengatakan maksud seseorang dengan kesesuaian antara pesan-pesan verbal dan non-verbal. Maksudnya ketika kita berkomunikasi lisan atau sebenarnya tertulis juga, kita tidak hanya mengungkapkan pesan-pesan lisan ya. Karena selalu kita itu ketika menyampaikan pesan lisan menyertainya dengan ungkapan-ungkapan non-verbal, misalnya dengan gerakan tangan, dengan mimik muka, dengan gerakan tubuh misalnya untuk memberikan penekanan kepada pesan lisan yang kita sampaikan. Itu yang disebut dengan pesan-pesan non-verbal. Kedipan mata misalnya kan, atau senyum kecil di sudut bibir, itu juga non-verbal. Jadi komunikasi non-verbal itu adalah komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata. Tadi sudah disebutkan, nanti ada sender, di sini ada komunikator dan seterusnya gitu kan. Nah, kembali kepada definisi komunikasi, walaupun yang paling dikenal masyarakat itu adalah proses mengirim dan menerima pesan, tapi sebenarnya ada hal yang sangat esensial di dalam proses komunikasi. Dengan ada
dengan adanya pengiriman dan penerimaan pesan itu ada hal esensial yang ingin dicapai dengan komunikasi, yaitu terjadinya perubahan perilaku pada pihak-pihak yang berkomunikasi. Misalnya saya ingin memberitahu kawan kan tentang sesuatu yang saya alami atau yang saya miliki. Misalnya saya sampaikan, waduh ternyata repot ya menyiapkan kuliah daring gitu karena kita tidak terbiasa. Berbeda dengan orang-orang dari universitas terbuka, misalnya mereka memang metode utama adalah pembelajaran jarak jauh, jadi sudah terbiasa. Kita yang biasanya konvensional, tatap muka di kelas, tiba-tiba harus menyiapkan kuliah online atau kuliah daring atau pembelajaran jarak jauh. Itu banyak sekali yang harus di-reset ya. Bahan-bahan, kesiapan kita, penguasaan teknologinya gitu. Nah, saya ingin bicara itu kepada teman, misalnya kepada teman menyampaikan, oh susah gini-gini gitu. Maka yang sebenarnya ingin saya sampaikan bukan hanya ingin memberitahu bahwa susah menyiapkan ini atau bukan susah, perlu persiapan tersendiri karena kita tidak terbiasa. Nah, kita berharap teman itu menjadi tahu atau menjadi maklum gitu kan dengan pemberitahuan kita itu. Nah, pada saat penerima pesan itu menerima pesan kita, tergantung dari jenis pesan, dari dari muatan pesannya, maka akan terjadi perubahan pada diri si penerima pesan. Sepaling sederhana itu terjadi perubahan kognitif ya pada aspek kognitif dia, pada aspek intelektualitas dia, pengetahuan dia bahwa oh memang susah ya menyiapkan kuliah daring itu misalnya. Yang dia sebelumnya tidak tahu itu menjadi tahu gitu. Atau ada aspek aspek afektifnya, perasaan dia. Misalnya dia menjadi lebih merasa tertarik gitu atau ingin perasaannya itu lebih menyukai. Saya ingin mencoba menyelenggarakan kuliah daring sendiri misalnya. Karena tadi saya berbicara kepada teman yang juga dosen misalnya. Nah, itu adalah afektif, perasaan dia yang menjadi menyukai atau menjadi penasaran tentang susah atau mudahnya penyelenggaraan kuliah daring. Nah, kalau kemudian dia melanjutkan dengan mencoba menyelenggarakan sendiri, mencari teknologinya, bagaimana metodenya, sebagainya, maka mungkin ada perubahan-perubahan pada aspek psikomotorik dia. Dia lebih mampu menyelenggarakan Zoom meeting misalnya, lebih mampu menyusun PPT yang lebih ini, atau malah bisa membuat video. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak hanya kognitif dan afektif, tapi itu sudah menyangkut psikomotor ya. Kita mengetik gitu kan, kita menjaga keseimbangan siaran. Nah, itu adalah aspek-aspek psikomotorik. Jadi di dalam proses komunikasi di dalam keluarga itu yang terjadi bukan hanya saling memberitahu, "Mah, saya pergi sekolah," atau "Pak, saya pergi sekolah," bukan hanya itu. Tapi ada aspek-aspek yang saling mencoba mengubah hal-hal yang sudah ada pada diri seseorang atau bahkan belum ada, artinya diberitahu. Itu yang terjadi kan. Baik, itu mengenai pengertian dasar. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana komunikator yang efektif itu, karena tadi kita bicara sender dan receiver. Seorang komunikator bisa dianggap efektif di dalam berkomunikasi ya. Itu pertama kalau dia peka terhadap yang lain gitu. Jadi sensitif terhadap yang lain, memberikan apresiasi, atau ada komunikator yang tidak. Kita berbicara yang efektif. Jadi orang-orang yang komunikator yang efektif itu menghargai si penerima pesannya, menghargai orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi dengan dia, mendudukan orang-orang pada posisi yang seharusnya. Termasuk juga bisa menilai orang-orang pada kondisi-kondisi masing-masing. Nah, komunikator yang efektif, peka terhadap yang lain, pertama memiliki kecenderungan untuk bertanya dan meyakinkan gitu. Jadi atau menerangkan, bukan memberitahu, meminta atau mengancam. Bukan, awas kalau nggak kamu lakukan akan begini-begini. Nah, itu
sering tidak efektif, ya orang akan melakukan itu kalau kita ada saja. Tapi kalau kita tidak ada, mereka berhenti melakukan yang kita minta, misalnya kalau kita komunikator yang tidak efektif. Tapi mungkin menyampaikannya itu tidak secara mengancam atau segala apa dengan kekerasan gitu. Tapi mungkin dengan persuasi gitu, dengan menjelaskan atau menerangkan atau meyakinkan orang kenapa ini harus dilakukan. Misalnya pada situasi sekarang nih yang apa pandemi COVID-19 ini, COVID-19, kan ada hal-hal yang menjadi protokol kesehatan. Yang paling sederhana itu misalnya menjaga jarak ketika kita berjumpa dengan orang lain. Ada jarak tertentu yang harus dipakai, yang disebut social distancing itu. Bukan intimate distancing, ya. Kalau intimate distancing itu kita duduk misalnya di dalam angkutan kota bersentuhan pundak. Nah, kalau social distancing mungkin satu tempat duduk di angkutan kota itu hanya diisi oleh 3 atau 4 orang saja gitu kan. Gitu. Nah, atau kita kalau berada di tempat umum, di tempat keramaian, di tempat yang ada orang lain, kita harus memakai masker sebagai upaya untuk melindungi diri dan melindungi orang lain dari penularan COVID-19 itu. Kalau kita lihat di lapangan misalnya ya, pemerintah sudah memberikan anjuran, sudah memberikan persuasi, meyakinkan bagaimana kepentingan protokol kesehatan itu kita patuhi. Tapi ternyata banyak anggota masyarakat yang berada di tempat umum tidak memperhatikan protokol kesehatan. Nah, pada posisi ini, pada situasi seperti ini, maka akan terjadi proses-proses yang tadi. Karena dipersuasi dengan lembut, dengan halus tidak diturut, ya mengingat kepentingannya yang harus dilakukan, maka bisa dilakukan proses meminta atau bahkan mengancam. Kemarin saya lihat di TV itu ada turis asing yang tidak memakai masker di Tanah Abang, kena sanksi oleh Satpol PP yang sedang bertugas menyapu jalan ya sebagai bentuk hukuman sosial. Bahkan di Jawa Timur ada pengantin lelaki yang sedang berada di pelaminan, menerima tamu, dipaksa oleh polisi yang datang sebelum diberi masker, supaya karena si pengantin lelaki itu tidak memakai masker, dia dipaksa push up oleh polisi, kemudian diberi masker. Nah, itu adalah komunikasi yang sudah lebih jauh ya, yang sudah tadi mengancam. Tapi karena pada situasi atau konteks tertentu ya dia tetap efektif sehingga orang menjadi itu, menjadi menuruti juga keinginan si komunikator. Nah, kemudian seorang komunikator yang efektif itu akan terbuka pada perbedaan pendapat untuk hal-hal yang masih bisa diperdebatkan, untuk hal-hal yang masih bisa diperbincangkan. Tapi untuk hal-hal yang hampir tidak bisa ditolak seperti penerapan protokol kesehatan itu kan tidak bisa diperdebatkan. Saya emang nggak mau karena menurut saya itu nggak bisa. Karena lebih banyak mudorotnya dibanding manfaat kalau kita memperdebatkan itu. Gitu kan. Tapi untuk hal-hal yang masih mungkin untuk diperdebatkan, untuk mungkin berbeda pendapat masih bisa. Misalnya memilih warna baju, selera itu kan hal yang terbuka untuk diperdebatkan, walaupun selera itu sering tidak bisa menemui kata sepakat ya. Nah, kemudian yang ketiga, mempunyai kemampuan memberikan informasi, kemudian memberikan saran-saran atau perubahan-perubahan yang akan datang. Jadi seorang komunikator yang efektif itu di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam keluarga, itu harus mampu memberikan informasi yang baik, informasi yang jelas, yang benar, jangan hoax ya. Ayah, ibu, bahkan anak-anak itu juga di dalam keluarga bisa menjadi seorang komunikator. Bisa memberikan saran-saran terhadap satu deadlock atau suatu jalan buntu pada suatu persoalan yang dihadapi keluarga misalnya. Itu akan menjadi salah satu ciri seorang komunikator yang efektif di dalam keluarga. Nah, kemudian sending mengatakan maksud seseorang dengan kesesuaian ini dari berdasar urutan dalam diagram tadi di atas ya. Kesesuaian antara pesan-pesan verbal dan non-verbal. Nah, kemudian listening. Nah, listening atau mendengarkan ya, listening itu lebih mengarah kepada menyimak ya, bukan mendengarkan. Kita
waktu belajar bahasa Inggris di SMP diajarkan membedakan antara mendengarkan dan listening dan hearing. Gitu kan, misalnya kalau kita mendengarkan berita dengan sungguh-sungguh di radio karena ada maksud tertentu, bukan kita lewat ada berita di radio kita terdengar oleh kita. Nah, kalau kita memang menyalakan radio dan mencari berita, maka itu disebut listening. Listening to the radio kan gitu ya, bukan hearing to the radio. Jadi listening ini adalah menyimak, mendengarkan yang dikatakan dan memperhatikan perbuatan sender. Itu ada yang disebut dengan critical listening. Seperti kita mengikuti kuliah, itu harusnya menyimak, harusnya termasuk critical listening, bukan hearing. Kalau hearing mah terdengar, nggak terdengar bodo amat kan bisanya, kalau saya memakai bahasa sehari-hari. Tapi kalau critical listening itu memberikan penekanan-penekanan, menggarisbawahi pesan-pesan tertentu yang disampaikan. Atau mencari keyword yang disampaikan, misalnya sedang membicarakan tentang komunikasi. Harusnya bagian ketika saya menyampaikan definisi, itu adalah bagian yang harus diberikan garis bawah oleh pendengar, kan, oleh serta kuliah. Gitu, misalnya. Jadi pendengar mengevaluasi, menantang, jadi kan kita tidak apatis ya. Kalau yang disebut critical listening itu kita mendengarkan bahkan sering karena belum diberi kesempatan untuk bertanya, misalnya, pikiran kita berkecamuk atau memberi catatan, gitu kan. Oh, hal ini kurang pas ini, setahu saya harusnya seperti ini. Nah, itu adalah orang-orang yang melakukan critical listening. Kemudian ada yang disebut reflective or empathetic listening. Jadi melibatkan perasaan. Jadi tidak semata-mata seperti kita mendengar berapa 2 kali 2 isinya. 4 kan gitu ya. Tapi dulu waktu saya mahasiswa, ada seloroh dari dosen, 2 kali 2 tuh bisa 6, tidak harus 4. Asal masyarakat setuju, katanya gitu kan. Itu yang terjadi di dalam masyarakat, ada masalah konsensus misalnya. Tapi yang dimasukkan di sini, reflective atau empathetic listening itu adalah mendengarkan yang melibatkan perasaan juga. Bahkan sering misalnya kita orang-orang yang sangat sensitif perasaannya dan dia memiliki bobot keimanan yang baik, misalnya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dia bisa menangis. Seperti itu. Itu adalah menyimak yang melibatkan perasaan, tidak hanya proses keluar masuknya informasi di telinga kita. Nah, kemudian ada yang informasional dan pleasure listening. Informational listening dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan atau pengajaran. Jadi kalau Anda hadir pada kuliah ini, itu bersifat informational listening, tapi juga ada yang disebut pleasure. Jadi memberikan kesenangan, memberikan kenikmatan, seperti Anda mendengarkan musik atau Anda mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, menonton film, itu adalah pleasure listening untuk mencari hiburan, termasuk membaca buku yang paling kita sukai. Akhirnya menambahkan kepuasan pada diri kita. Nah, apakah yang terjadi di dalam keluarga listening itu juga harus seperti ini? Tentu saja iya kan. Kalau ayah dan bunda berbicara kepada kita sebagai anggota keluarga, maka kita harus kritikal. Gitu kan, bukan membantah kritikal itu, tapi mencerna dengan baik informasi yang diberikan, bukan membantah. Kemudian juga bisa melibatkan perasaan. Dan kadang-kadang ada juga informasi yang misalnya kalau kita melihat para ulama menyampaikan tausiah, kan tidak selalu monoton, tapi sering diselingi dengan ungkapan-ungkapan yang sifatnya mengundang tertawa, humor gitu, sehingga menghibur, mengurangi kebosanan orang yang menyimak. Baik, kita lanjutkan. Nah, unsur yang ketiga di dalam unsur-unsur komunikasi itu adalah pesan, ya. Total komunikasi yang dikirim, didengarkan dan diterima gitu, oleh penerima.
pesan itu bisa eksplisit, ini yang sedang saya ungkapkan. Tapi pesan itu juga bisa implisit, tergantung dari kemampuan orang yang menerima pesan untuk melihatnya. Ada pesan-pesan implisit yang penyampaiannya itu tidak secara terang-terangan kan gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, peran pesan ini di dalam proses komunikasi sangat besar. Bukan hanya dari konten atau isi pesannya, tapi juga dengan bagaimana cara pesan itu diolah sebelum disampaikan. Apakah pesan itu akan disampaikan secara alamiah saja, rasional begitu saja? Misalnya kita lihat pesan iklan di TV atau di media yang lain. Kan itu tidak semua disampaikan rasional, walaupun misalnya yang disampaikan itu adalah pesan tentang suatu obat gitu ya. Obat itu kan sebaiknya disampaikan lebih berdasarkan aspek rasional. Bagaimana manfaatnya, bagaimana bahayanya kan gitu ya. Tapi juga kita melihat ada pesan-pesan obat yang disertai dengan aspek humor misalnya. Bahkan ada iklan obat yang dikemas dalam bentuk lagu-lagu yang pendek, atau jingle gitu kan. Karena kita tahu bagaimana cara kita mengirimkan pesan itu akan mempengaruhi si penerima pesan. Gitu. Salah satu efektivitas komunikasi itu adalah terletak pada bagaimana pesan itu diolah pada saat disampaikan. Nah, pesan ini seperti tadi saya sampaikan, ada yang bersifat verbal, tapi juga ada yang bersifat non-verbal. Bagaimana dengan heroiknya Bung Tomo misalnya, menyampaikan ajakan waktu itu, dengan gerakan-gerakan non-verbalnya, dengan nada suara yang sangat keras, dengan intonasi yang menekan gitu kan, dan mengajak, gerakan tangan dan seterusnya. Atau banyak sekali sekarang orang-orang yang mampu. Kita amati misalnya bagaimana pemimpin-pemimpin negara menyampaikan pesan, gerakan-gerakan tangannya, mimik mukanya, itu adalah upaya-upaya untuk mencapai efektivitas komunikasi dengan mengelola pesan dengan baik. Kemudian saluran atau channels atau media, gitu kan. Ini merupakan alat yang dipakai untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Walaupun alat itu bisa berbentuk udara gitu ya, bukan media fisik. Pada saat kita berkomunikasi interpersonal antar orang dalam jarak yang intim gitu kan, bisa saling mendengar dengan wajar, bisa saling melihat dengan wajar. Bahkan kalau intimate distance itu bisa kita saling menyentuh sambil ngobrol itu, sambil misalnya ibu-ibu, aduh bajunya bagus ya, sambil dipegangnya baju lawan orang bicaranya itu. Nah, itu adalah intimate distance. Nah, pada saat itu medianya udara kan, tidak pakai telepon atau tidak pakai kentongan sebagai media pesannya gitu. Jadi interpersonal communication atau komunikasi kelompok kecil di dalam kelas, di dalam suatu situasi tertentu itu bisa bermedia udara. Tapi kalau sudah jarak tertentu yang tidak memungkinkan saling mendengar dengan baik, kalau tidak memakai alat, atau saling melihat dengan baik, kalau tidak memakai alat, maka itu akan hadir media yang berupa alat-alat fisik ya. Jadi itu yang disebut dengan indirect channels, media-media yang tidak langsung ya. Misalnya kita menyimak berita di radio. Kan penyiarnya berada di Jakarta, kita menyimaknya di Bogor. TV atau Anda menyimak siaran dari Voice of America itu kan itu disiarkan di Amerika, tapi kita menyimaknya di sini karena memakai TV atau radio misalnya. Nah, itu adalah indirect pesan. Pemilihan channel ini juga akan menentukan efektivitas komunikasi ya, tergantung pesan yang harus disampaikan, tergantung respon yang harus ditimbulkan, akibat yang harus terjadi misalnya, itu sangat dipengaruhi oleh pilihan pesan. Direct channels, face to face misalnya, itu adalah bentuk komunikasi yang paling efektif.
gitu, di dalam memengaruhi orang lain gitu kan. Makanya kalau sudah direct selling, misalnya pedagang bertemu langsung dengan calon pembelinya, terjadi komunikasi interpersonal, itu proses proses persuasi dari si pemasar kepada si pembeli akan lebih efektif. Karena yang paling efektif sebenarnya komunikasi itu adalah komunikasi face to face. Karena semua panca indera kita bisa terlibat semua itu dengan komunikasi yang direct channel atau face to face ini. Berbeda dengan TV misalnya. Kita bisa melihat, bisa mendengar, tapi tidak bisa mencium bau dan sebagainya. Walaupun di TV itu seorang chef sedang menggambarkan bagaimana enaknya masakan yang sedang dia buat, kan, misalnya yang sedang dia olah. Kita tidak bisa mencium baunya, kan gitu. Itu salah satu kelemahan dari indirect channels. Apalagi kalau hanya telepon, bukan video call ya. Kita tidak tahu orang menerima pesan dari kita lewat telepon itu dengan cara bagaimana, kan gitu. Nah, kemudian ada yang disebut juga social channels. Jadi channels ini channels yang bersifat personal ya. Saluran-saluran komunikasi yang memang dibuat sengaja untuk menyampaikan pesan atau menerima pesan. Misalnya di kita dulu ada yang disebut PPL, penyuluh pertanian lapangan atau penyuluh pertanian lapang ya. Artinya para petugas yang menyampaikan informasi-informasi, menyampaikan keterampilan-keterampilan dalam dunia pertanian kepada petani ya. Kan informasi bisa datang dari perguruan tinggi, bisa datang dari pusat-pusat penelitian pertanian. Itu perlu disampaikan ke petani. Nah, itu biasanya melalui para PPL ini sebagai social channels. Ada juga misalnya penyuluh keluarga berencana, ini sama berfungsi seperti itu. Mereka menyampaikan pesan, kemudian menerima pesan dari halayak untuk disampaikan ke pemerintah. Atau bukan hanya lembaga pemerintah, bisa aja orang-orang dari NGO ya, orang-orang dari lembaga swadaya masyarakat LSM. Jadi di dalam keluarga juga ada orang-orang yang berperan seperti itu. Kan tidak semua orang di dalam keluarga itu berpergian setiap saat ke banyak tempat. Tapi misalnya kepala keluarganya sering keluar daerah, sering keluar negeri, banyak melihat pesan, nah itu dia mungkin sampaikan kepada keluarganya. Pada posisi itu dia bisa berperan begitu. Nah, kemudian yang sering diabaikan orang di dalam proses komunikasi itu adalah feedback ya. Secara terminologi, feedback itu adalah mengembalikan input sebagai bagian dari output dalam komunikasi. Jadi feedback itu hal-hal yang dikembalikan atau ditunjukkan atau dikirimkan oleh si penerima pesan yang kita ajak berbicara. Misalnya dosen sering ingin mendapatkan feedback secara langsung. Ketika sedang menyampaikan kuliah, sering diselingi dengan, baik, ada pertanyaan sebelum saya berbicara lebih jauh, misalnya kan. Atau mungkin dosen melihat feedback dari mahasiswa. Banyak dari mahasiswa itu yang mulai sering menengok keluar jendela gitu kan, keluar ruangan lewat jendela. Itu artinya feedback, seharusnya dianggap feedback oleh dosen. Mungkin mahasiswa sudah capek, sudah bosan gitu. Saya kalau melakukan penyuluhan misalnya di lapangan, sebenarnya pesertanya adalah ibu-ibu, karena penyuluhannya misalnya tentang gizi balita, untuk balita. Balitanya diajak, ibu-ibunya mungkin sudah mulai bosan atau ada keperluan lain, dia sering melihat keluar jendela, atau bahkan keluar dulu gitu. Sekarang mungkin ada yang ditunggu, siapa tahu sudah dijemput misalnya. Itu harusnya ditanggapi sebagai feedback. Nah, komunikator yang baik itu akan bersifat positif terhadap feedback. Dia tidak akan menghindari feedback. Karena yang diuntungkan dengan adanya feedback itu dia. Misalnya ada feedback berupa keluhan, Bapak terlalu cepat bicaranya. Nah, itu kan koreksi bagi si komunikator. Feedback itu harusnya dia manfaatkan. Oh, saya terlalu cepat bicara nih, harus saya kurangi kecepatannya, intonasinya harus lebih dijelaskan. Ketika dia memanfaatkan feedback, pada saat itu dia bisa mencapai hal yang lebih baik. Jadi feedback adalah proses respon antara sender dan receiver.
feedback juga bisa terjadi pada diri kita sendiri sebagai yang sedang menjadi komunikator atau sedang menjadi komunikator. Misalnya kita salah mengucapkan kata sehingga kita ralat. Maaf, yang saya maksud ini bukan itu. Nah, itu adalah karena adanya feedback pada diri kita pada saat kita berbicara. Nah, sebenarnya sebelum feedback itu harusnya ada efek ya. Kalau kita melihat definisi komunikasi dari Berlo misalnya, kalau disingkat komunikasi dari Berlo dari huruf-huruf awalnya itu disingkat dengan jadi S, M, C, R, E gitu kan. S-nya itu source atau sumber, R-nya itu receiver, M-nya message, C-nya itu channel. Tapi setelah R itu ada E. E itu adalah efek. Akibat yang ditimbulkan oleh sampainya pesan itu kepada seseorang. Nah, ini sebenarnya harus perhatikan gitu. Kita sendiri yang melakukan komunikasi tahu kan apa tujuan kita berkomunikasi itu. Tadi di awal sudah saya sebutkan mengubah pengetahuan orang, mengubah sikap orang atau perasaan orang misalnya, atau mengubah keterampilan orang menjadi orang, membuat orang menjadi lebih pintar melakukan suatu tindakan, suatu kegiatan misalnya. Baru kemudian kita harus memperhatikan ada satu lagi yang tidak tampil di sini, lupa saya memberi nomornya. Tapi di dalam diagram itu ada yang disebut noise, ya, ada yang disebut noise atau gangguan. Secara sederhana noise itu dianggap gangguan, gitu. Nah, pembelajaran jarak jauh itu banyak sekali noise-nya. Yang paling pokok itu kalau terjadi gangguan pada jaringan internetnya. Tiba-tiba internetnya hilang gitu kan, sampai kita terpental dari Zoom meeting yang sedang kita ikuti, terpaksa enroll lagi atau sign in lagi gitu kan. Atau gangguan itu kita sedang berbicara menyampaikan materi terus tiba-tiba ada petugas yang mengetuk pintu. Nah, itu adalah noise. Atau mahasiswa sering terganggu oleh kalau kelas-kelas yang kebetulan koridor di sebelah kelas itu banyak dilalui orang misalnya, seperti kelas-kelas di kakak yang di lantai 1 itu, sering sedang menyampaikan materi itu orang lewat dengan suara yang berisik, misalnya ketawa-ketawa, nah itu menjadi gangguan atau menjadi noise dari proses komunikasi yang kita lakukan. Tapi gangguan itu tidak harus berupa fisik seperti itu. Gangguan juga bisa datang dari internal orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi, kekurangmampuan memahami kata-kata, kekurangmampuan secara fisik mendengar, itu bisa menjadi noise. Jadi gangguan, kalau kita artikan gangguan itu atau noise itu adalah sesuatu yang mengganggu kelancaran proses komunikasi. Nah, tadi saya sebutkan yang sering diabaikan orang pada saat komunikasi itu adalah setting. Ya. Sering mahasiswa lupa bahwa kuliah itu adalah suatu setting yang tersendiri. Kalau kelas-kelas pagi yang dimulai jam 7 misalnya, dosen sudah datang, sudah menyiapkan materi, masih ribut aja menjual belikan makanan yang dibawa dari rumah. Ada yang menawarkan nasi uduk lah. Oke lah, misalnya kalau hanya menjual belikan kemudian dikonsumsi setelah itu. Saya sering menegur mahasiswa, sudah kita hentikan makan minumnya. Karena saya sudah mau mulai, mereka masih sibuk aja makan nasi uduk misalnya di kelas, sesuatu yang sebenarnya di IPB dilarang makan di kelas itu. Tapi ya kalau kelas pagi gitu sering tidak terhindar. Karena setting kita kuliah ya, bukan sedang piknik. Gitu. Lingkungan fisik di mana pesan-pesan manajemen dikomunikasikan gitu ya. Ini menurut seorang peneliti, data sudah lama misalnya, komunikasi sebagai aktivitas dari satu pihak, aktivitas yang datang dari pihak lain, mempengaruhi, sudah menekankan hubungan, itu adalah menurut settingnya. Jadi kita bisa membayangkan komunikasi di dalam keluarga ketika mengelola sumber daya keluarga, settingnya seperti apa. Kan gitu, dalam keluarga itu. Komunikasi bisa terjadi pada setting meja makan, misalnya makan malam atau makan siang di rumah. Misalnya atau pada saat ngobrol-ngobrol di ruang keluarga sambil
nonton TV, misalnya ada yang belajar. Nah, itu adalah satu setting tersendiri. Memperhatikan setting dan menyesuaikan komunikasi pada setting yang ada, itu akan mempengaruhi proses efektivitas akan mempengaruhi efektivitas proses komunikasi. Misalnya Anda tidak boleh dalam setting funeral, misalnya sedang menguburkan jenazah seseorang, tapi Anda ngobrol dengan teman sambil cekikikan. Itu tidak cocok settingnya. Ketawa-ketawa pada saat berduka seperti itu. Contohnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini beberapa ciri tadi yang bisa terjadi pada komunikator atau receiver ya. Receiver yang bersifat terbuka itu menilai pesan secara objektif. Orang-orang yang terlibat dalam komunikasi itu bisa bersikap terbuka terhadap orang lain, bersikap terbuka terhadap materi yang disampaikan orang lain, terhadap situasi, dan seterusnya. Ini ditunjukkan dengan menilai pesan secara objektif. Tidak mendahulukan kecurigaan, misalnya, walaupun curiga itu perlu dalam tingkat-tingkat tertentu. Ya. Kemudian dengan menggunakan data dan logika, menilai sesuatu dengan menggunakan logika. Logis nggak hal seperti ini terjadi misalnya. Terutama sekarang ini tingginya penggunaan media sosial oleh masyarakat sehingga menimbulkan fenomena hoax itu ya. Hoax itu bukan noise loh. Hoax itu adalah pesan-pesan palsu, pesan-pesan yang tidak benar ya. Kemudian bisa membedakan dengan mudah, bisa melihat nuansa, bisa berempati. Mungkin orang bersikap begini karena dia dalam keadaan berduka dan seterusnya, kan seperti itu. Lebih bersifat profesional bukan profesional. Profesi itu bisa melihat ke depan gitu ya. Visinya baik gitu, visioner, orang-orang yang visioner. Oh, kalau saya bisa memberikan kemampuan kepada anak-anak dalam menggunakan gadget dengan benar, itu akan begini misalnya. Kalau tidak, akan begini. Itu adalah orang-orang yang visioner bisa. Orang-orang yang visioner itu misalnya akan memilih keahlian, keterampilan yang akan diperlukan pada suatu masa tertentu di masa depan misalnya. Tidak berkutat dengan masa lalu yang sudah lewat. Nah, sering di dalam pengelolaan manajemen sumber daya keluarga itu memerlukan memerlukan hal-hal yang tadi, kemampuan visioner itu melihat ke depan bagi keluarga itu yang ingin dicapai. Nah, kemudian kalau yang bersikap tertutup, misalnya hanya berdasarkan motif pribadi saja, itu kan kamu, saya lain. Nah, udahlah saya mau seperti saya ini aja, gitu misalnya. Sering bersikap stereotip misalnya, hitam putih, menganggap orang itu pintar dan bodoh aja. Itu berbahaya kalau dosen melihat kelas itu secara stereotip. Di kelas ini ada mahasiswa pintar dan mahasiswa yang bodoh, padahal kita tahu mungkin mahasiswa itu pintar dalam matematik, dalam fisika, tapi ketika berhadapkan dengan analisis kualitatif yang dari mata kuliah sosiologis misalnya, dia kurang memiliki kemampuan seperti itu. Nah, itu adalah yang yang stereotip, melihat hitam putih saja, atau simplistis, terlalu menyederhanakan masalah. Tidak semua masalah itu sederhana. Misalnya seperti itu kan. Nah, kemudian berorientasi pada sumber pesan. Orang-orang yang menilai berita itu dari sumber pesannya, gitu kan. Kalau sumber pesannya orang terkenal, selebritas, maka dia percaya beritanya, padahal tidak selalu yang disampaikan oleh pesohor itu atau selebritas itu hal yang benar. Jadi harus diperhatikan ini, kita memiliki kebiasaan yang mana, gitu kan, sebagai sumber atau penerima pesan di dalam komunikasi manajemen sumber daya keluarga. Kemudian ini, kalau tadi di depan komunikator efektif apabila, gitu kan, kalau yang ini komunikasinya berjalan efektif. Tentu saja yang paling utama yang mempengaruhi efektivitas komunikasi itu adalah
menerima dan memahami pesan secara utuh, ya. Dan harus diingat, makna pesan itu tidak terletak di dalam pesannya, tapi makna pesan itu terletak di dalam pikiran orang-orang yang terlibat dalam komunikasi itu. Gitu. Jadi bisa saja si A mengartikan suatu kata itu adalah X, sementara si B mengartikannya suatu kata adalah Y. Misalnya, saya pernah punya pengalaman kurang nyaman juga ini. Saya pernah ditugaskan di kota Cirebon. Waktu itu tuh ada bantuan dari pemerintah ya, di awal-awal kepemimpinan Pak Yudhoyono, Presiden SBY. Saya ditugaskan di sana. Hari kedua kalau tidak salah itu. Saya belum kenal banyak istilah kata-kata di Cirebon ya, walaupun sama-sama Jawa Barat kan dialek Cirebon berbeda sekali dengan Cianjur atau Bogor gitu ya. Saya sedang di kamar mandi, tiba-tiba di gang depan rumah itu terdengar teriakan tukang dagang docelang yang didorong pakai gerobak gitu. Docelang kan gitu. Saya tahu docelang Cirebon gitu kan. Terus saya bilang ke bibi yang ada di dapur di luar kamar mandi, "Bi, beli Bi," gitu. Ya bibi tanpa keluar dia cuma teriak aja, "Beli Mas," gitu kan. Saya mandi terus ngebayangin sarapan docelang. Pagi-pagi habis mandi kan enak, panas. Begitu keluar, setelah selesai ganti pakaian, saya tanya bibi, "Mau sarapan?" "Mana Bi docelangnya?" "Loh, kan beli Pak," katanya. Ternyata bahasa Cirebon untuk beli itu artinya tidak. Jadi tukang docelang kalau kita teriakin beli Mas, artinya tidak Mas gitu kan, nggak beli Mas. Pergi dia kan gitu. Harusnya bukan itu kata yang dipakai kan. Gitu. Atau mungkin saya tidak tahu apa mungkin tuku ya. Tuku Mas gitu kan, atau keluar saja bawa piring ke situ kan. Itu adalah bagaimana pesan diartikan oleh orang yang terlibat komunikasi secara berbeda gitu kan. Tapi kalau kita berbicara dalam bahasa Inggris, penerima pesannya berbicara dalam bahasa Indonesia, bisa saja. Kalau pemahaman terhadap kata-katanya sama. Pengungkapan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Arab, kemudian diartikan dengan baik oleh si penerima pesan, karena dia memiliki kemampuan. Jadi harus sama istilah-istilah yang dipakai, gitu. Makanya ada textbook yang menjelaskan bahwa asal kata komunikasi itu adalah dari kata komunis, bahasa Latin. Artinya kebersamaan. Kebersamaan dalam arti menggunakan informasi yang sama, konteks yang sama, situasi emosional yang sama gitu. Dan memaknai kata-kata dalam kebersamaan gitu. Kan ada dua makna ya dari kata itu. Ada makna denotatif, itu makna kata yang ada di dalam kamus. Apa yang disebutkan kamus untuk kata makan misalnya. Itu jelas di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makan itu ada artinya apa. Denotatif itu tidak berubah. Mau dibawa ke Cirebon, mau dibawa ke Makassar sama. Kalau di dalam kamus. Tapi ada makna kata yang sifatnya konotatif. Tergantung situasinya. Saya pernah lewat di suatu tempat, ada anak muda berkerumun, rupanya mereka anak jalanan. Terus salah seorang bilang, "Sikat." Saya tidak melihat seorang pun yang bawa sikat misalnya, karena mereka bukan tukang nyemir sepatu gitu kan. Tapi kemudian saya mendengar beberapa saat terdengar teriakan, "Jamret, jamret." Ternyata yang disebut sikat itu komandan anak jalanan itu memberi perintah anak buahnya menyikat anak sekolah yang lewat sambil main HP. Dijamret HP-nya kan. Itu kata sikat. Kalau tukang semir sepatu lain artinya kata menyikat kan. Itu oke, tidak perlu berpanjang lebar di situ. Tapi yang pertama harus memahami pesan secara utuh. Dapat menarik kesimpulan dan pesan yang dikirim. Kemampuan ini yang harus dimiliki semua orang kan yang terlibat dalam proses komunikasi. Jangan sampai salah menyimpulkan. Dapat mengumumkan pesan dengan pesan-pesan terdahulu. Artinya apa yang disampaikan bisa mengaitkannya dengan pengalaman kita, dengan memori kita, hal-hal yang sudah kita dapatkan sebelumnya, hal-hal yang sudah kita rasakan sebelumnya. Ada kompatibilitas, ada kesesuaian. Agak susah kalau orang yang rendah kemampuan mengadaptasi.
Misalnya dalam istilah komputer dikenal, wah ternyata komputer saya tidak kompatibel nih dengan LCD-nya, sehingga tidak bisa dia proyeksikan pakai LCD ke layar besar kan gitu. Sama kita dalam berkomunikasi juga bisa kompatibel nggak, bisa sesuai nggak pesan-pesan dengan latar belakang kita gitu kan. Ketika kita masuk ke dalam satu situasi yang sama sekali baru, di situ ada titik-titik yang sensitif itu, menunjukkan kemampuan kita menyesuaikan diri. Kemudian menanggapi pesan dengan sikap atau tingkah laku yang sesuai. Yang paling utama, pesan itu harus diapresiasi. Kalau kita gagal mengapresiasi pesan, menghargai pesan, maka penafsiran atau keinginan untuk menggunakan pesan itu juga akan hilang. Harus ada kemampuan untuk mengapresiasi pesan dengan baik. Jangan sampai dosen misalnya membuka perkuliahan dengan perkataan seperti ini. Saya akan membahas tentang komunikasi, tapi saya sendiri tidak terlalu percaya tentang teori-teori ini. Nah itu bagaimana mahasiswa yang mendengarkan bisa percaya dengan teori yang kita sampaikan, bisa mengapresiasi teori yang kita sampaikan bahwa itu benar kan gitu ya. Kalau si sumber beritanya sendiri seperti itu. Walaupun sering dalam obrolan sehari-hari terjadi ungkapan-ungkapan misalnya, ya saya sendiri sih kurang percaya, tapi saya mendengar berita seperti ini. Itu adalah gaya komunikasi untuk meyakinkan orang. Ya, tapi komunikasi yang efektif itu para pihak yang berkomunikasi itu, si sender dan si receiver, harus memberikan apresiasi yang baik terhadap komunikasi yang terlibat dalam komunikasi. Maaf, terhadap informasi, pesan-pesan yang terlibat dalam komunikasi itu. Kemudian ada beberapa hambatan di dalam komunikasi di dalam keluarga ya. Topik pesan dianggap tidak menarik, itu juga sering menjadi hambatan orang mengapresiasi. Sehingga pada gilirannya karena kurang menghargai ya dia tidak berusaha memahami dengan baik. Gitu kan, mengabaikan begitu saja, kita tidak ada tindak lanjut dalam pemikiran dia, tidak ada tindak lanjut dalam pemahaman, pengolahan sikap, dan seterusnya. Penerima pesan tidak setuju atau tidak suka dengan pesan. Dengan isi pesan itu sering juga menjadi hambatan komunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita harus memiliki kemampuan yang sifatnya persuasif, ya, membujuk orang supaya menyukai pesan kita. Bayangkan bagaimana susahnya dulu mengubah perilaku masyarakat, anggapan masyarakat tentang memiliki anak ya. Para pejuang KB di Indonesia itu hebat sekali perjuangannya. Mereka berhasil mengubah adagium atau prinsip hidup yang ada di dalam masyarakat, bukan sekedar adagium. Dulu masyarakat agraris berprinsip bahwa banyak anak banyak rezeki. Karena banyak anak itu banyak tenaga kerja keluarga kan untuk mengerjakan ladang, mengerjakan sawah. Nah itu diubah oleh para pejuang KB menjadi 2 anak cukup gitu kan. Bahkan mengubah nilai budaya juga. Laki dan perempuan sama saja. Pada beberapa suku di Indonesia misalnya anak lelaki diberikan penghargaan yang lebih tinggi dibandingin anak perempuan. Walaupun juga ada suku bangsa yang menghargai perempuan lebih baik, lebih tinggi dari laki-laki. Nah itu diubah dengan prinsip keluarga berencana ya 2 anak cukup gitu kan. Laki perempuan sama saja. Gitu. Susah sekali itu. Dari tahun 65-an itu baru menampakkan hasilnya 10 tahun atau mungkin 15 tahun kemudian ya orang mulai mau menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran atau bahkan untuk sama sekali tidak punya anak lagi misalnya setelah anaknya 3 ya berhenti dia menggunakan alat kontrasepsi. Misalnya seperti itu. Nah, itu sering tidak disukai oleh halayak kan, oleh sasaran komunikasi. Jadi kita harus menunjukkan bukti-bukti prinsip itu benar atau prinsip itu memiliki nilai-nilai manfaat yang tinggi kan gitu ya. Kemudian pikiran penerima pesan tidak tertuju pada pesan. Jadi ketika berkomunikasi itu pikiran kita jangan hanya kepada pesan. Pikiran kita itu harus menyeluruh ya terhadap proses komunikasi itu. Memperhatikan penerima pesan, memperhatikan berjalannya channel dengan baik, menyampaikan pesan kita. Sering mahasiswa misalnya menyampaikan pesan pada saat
menyampaikan seminar misalnya, apa menyampaikan makalah di seminar, dia biar bicara aja, ngobrol dengan layar kan gitu ya. Tidak pernah melirik kepada halayak. Jangan-jangan halayaknya udah bubar. Dia berbicara dengan layar. Sering terjebak karena PPT-nya itu terlalu verbal. Sehingga harus membaca kan gitu. Itu adalah kurang baik dalam proses komunikasi. Atau di keluarga juga ada orang tua atau ada anak-anak yang bobot perhatiannya itu lebih banyak kepada pesannya, bukan kepada akibat yang ingin ditimbulkan dengan penyampaian pesan itu. Misalnya, kita harus memperhatikan secara menyeluruh aspek pada komunikasi. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan efektivitas dari komunikasi antar pribadi. Di dalam keluarga ini, walaupun sekarang kita terdampak pandemi COVID-19, ya, diharapkan komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication itu masih intensif digunakan di dalam keluarga, karena itu memiliki kemampuan efektivitas yang tinggi. Biasanya terjadi secara spontan, komunikasi antar pribadi itu tujuannya tidak ditetapkan, lebih dari peserta identitasnya tidak jelas. Kalau yang itu, tapi kalau bisa bersifat ini kalau terjadi antar orang ya, justru salah satu yang menjadi ciri khas dalam komunikasi interpersonal itu di dalam keluarga misalnya justru identitasnya, masing-masing identitas sudah jelas dan tidak menggarisbawahi struktur. Jadi sebenarnya kalau ayah berkata kepada anak-anaknya dengan ungkapan begini, ini yang ngomong ayah loh, kok kalian nggak memperhatikan? Nah, itu sebenarnya lebih merupakan komunikasi kelompok kecil itu. Ketika status ditekankan gitu, misalnya di kelas dalam pembimbingan skripsi mahasiswa dengan dosen pembimbing. Mahasiswanya seorang, dosennya seorang. Tapi ketika struktur saya dosen pembimbing, kamu mahasiswa bimbingan, yang ditekankan, maka itu sebenarnya komunikasi kelompok kecil gitu kan. Walaupun ya dalam pengalaman saya membimbing ya terjadi juga aspek-aspek komunikasi yang interpersonal gitu kan, berupa berusaha membuka mindset mahasiswa, membuka perasaan mahasiswa supaya lebih terbuka gitu kan, supaya lebih bisa menerima saran kita, tidak ngeyel pada prinsip yang salah gitu kan. Ungkapan-ungkapan interpersonal itu sering dilakukan, sebatas itu tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat kita misalnya. Jadi sebaiknya kita bisa melakukan komunikasi yang bersifat interpersonal di dalam keluarga tuh. Bukan tidak boleh misalnya seorang ibu sebelum pergi keluar rumah karena dia bekerja di kantor misalnya atau dia mengajar, meninggalkan pesan kepada anak-anaknya secara bermedia ya. Dulu sebelum populer handphone, misalnya istri saya kalau mau keluar kota dalam 2-3 hari, ke saya sudah bicara baik-baik, tapi ke anak-anak dia memberikan instruksi sederhana dengan menulis di selembar kertas dan ditempelkan di pintu kulkas. Makanan ada di pendingin, silakan begini-begini, tolong ini dilakukan 2 atau 3 baris gitu. Nah, itu adalah bukan interpersonal itu walaupun ibu kepada anak. Itu sudah bermedia berupa catatan kecil di dinding kulkas, di pintu kulkas. Bisa terjadi dalam lingkungan keluarga hal semacam itu bisa juga berlaku dan tetap efektif. Nah ini komunikasi dalam sistem keluarga itu bersifat transaksional. Ketika orang berkomunikasi, mereka mendapatkan manfaatnya. Sebenarnya prinsip komunikasi bersifat transaksional itu tidak harus di dalam keluarga saja. Di dalam perkuliahan juga komunikasi itu transaksional. Bahkan harus resiprokal ya. Tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Dosen menyampaikan materi harus ada respon dari mahasiswa. Bukan ada feedback. Bukan hanya feedback tapi respon. Yang nanti akan terlihat responnya itu perubahan, misalnya perubahan kognitif. Pada ujian tengah semester diberikan soal bisa menjawab dengan benar. Atau psikomotorik misalnya. Di laboratorium disuruh membuat
reaksi kimia apa, ternyata bisa melakukan seperti yang diajarkan. Nah, itu transaksional komunikasi itu. Perubahan yang terjadi pada diri sender, pada diri komunikator, itu juga dilengkapi dengan terjadinya perubahan pada diri komunikan. Kalau terjadi komunikasi, misalnya, tolong ya lakukan ini. Si penerima pesan menjawab, ya Pak, saya sudah melakukan. Tapi ada beberapa hal yang tidak persis sama Pak dengan yang Bapak sampaikan. Nah, pada saat itu transaksional. Si mahasiswa atau si penerima pesan tahu bahwa ada cara yang lain sedikit berbeda. Demikian juga pada saat dia menyampaikan itu kembali ke si sender, si komunikator pertama. Si komunikator pertama menjadi tahu juga, oh bahwa ternyata ada cara lain yang berbeda ya dalam melakukan itu. Nah, itu adalah proses yang sifatnya transaksional. Jadi perubahan pada satu sisi akan menimbulkan perubahan pada sisi yang lain. Ketika ibu mengajari anak seperti ini, kemudian si anak punya pengalaman dari luar rumah, bahwa Bu, itu kan bisa dilakukan juga seperti ini Bu. Gitu. Kalau ibunya terbuka, dia akan menerima, oh ada cara yang berbeda. Ya. Walaupun hasilnya misalnya sama. Nah, seperti itu. Jadi semua orang dari proses komunikasi itu mendapatkan manfaatnya, semua orang merasakan suatu perubahan dari suatu situasi ke situasi yang lain. Nah, itu yang disebut proses transaksional. Nah, kemudian komunikasi di dalam keluarga ini akan memfasilitasi dinamika dalam sistem keluarga, di dalam kepaduan, cohesion ya. Kita kan ingin keluarga itu selalu terpadu ya, tidak terpecah belah. Terpadu dalam hal-hal yang bersifat baik ya, dalam hal-hal yang konstruktif, kohesif. Itu. Kemudian keluarga juga mampu menyesuaikan diri, adaptabilitas. Kan tidak selalu situasi itu sama seperti yang kita harapkan. Ketika terjadi situasi pandemik COVID-19 ini, banyak sekali orang yang diberhentikan dari tempat bekerjanya. Para pencari nafkah utamanya, suami atau si istri, tiba-tiba di PHK gitu kan. Karena misalnya perusahaannya mendekati kebangkrutan. Tidak ada transaksi mereka produk-produknya. Di PHK kan gitu ya, diberhentikan. Atau perusahaannya harus ditutup karena terjadi pelanggaran protokol kesehatan misalnya. Nah, keluarga yang mengalami PHK semacam itu kan akan mengalami goncangan ya. Nah, itu banyak sekali di media massa itu artikel yang menceritakan tentang kemampuan adaptabilitas atau kemampuan dari seseorang dan keluarga menghadapi COVID pandemik. Kemarin misalnya Bu Mega menyertakan naskah tentang bagaimana seorang manajer dari suatu perusahaan di PHK kemudian mengembangkan usaha sendiri di rumahnya dan berhasil. Gitu kan. Bukan hanya pada pandemi COVID-19 saja, dulu juga pada krisis moneter, krisis ekonomi tahun 1998. Banyak sekali orang kena PHK, tapi banyak juga orang yang berhasil keluar dengan baik dari situasi yang mencekam tersebut. Nah, kemudian keberfungsian ya. Kan keluarga itu mempunyai fungsi, harus menjalankan fungsi. Di Indonesia misalnya keluarga itu harus menjalankan 8 fungsi utama. Mulai dari fungsi cinta kasih, keluarga itu menjalankan fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, sampai fungsi memelihara lingkungan hidup. Itu harus diajarkan dan dilakukan oleh keluarga. Karena lingkungan hidup itu adalah lingkungan tempat keluarga hidup. Kita tidak nyaman berada dalam lingkungan yang tidak baik. Ya. Harus dipelihara oleh keluarga, harus dikembangkan ke arah yang lebih baik. Nah, dengan komunikasi ini bisa diarahkan kepada situasi semacam itu. Nah, dalam kaitannya dengan komunikasi, ada tipe keluarga yang disebut morfostatik, ya. Keluarga ini relatif tertutup terhadap hal-hal baru, ya. Tidak mau mengadopsi hal-hal yang baru, tidak mau berubah, misalnya. Cenderung menjaga status quo, gitu kan. Kemudian memiliki batas-batas yang tidak mudah ditempuh. Gaya komunikasinya itu mudah ditebak, ya, predictable, kaku, gitu kan. Atau rigid ya, cenderung menyelenggarakan hal-hal yang sifatnya ritual gitu. Terus menerus berulang-ulang.
Nah, kemudian juga ada yang disebut keluarga tipe morfogenik. Ini batas eksternal yang mudah ditembus. Mudah sekali keluarga yang morfogenik ini diajak melakukan hal-hal yang baru. Ayo kita punya protokol kesehatan nih, semua orang dalam keluarga kalau berada di tempat umum memakai masker. Nah, gitu kan. Keluarga langsung merespon, langsung mengajari anggotanya. Ayo, kamu mau kemana? Mau ke supermarket sebentar nih, ada yang harus dibeli. Ya udah, pakai masker ya. Nanti di sana jangan berdiri dekat-dekat dengan orang, jauh jaga jarak. Tapi kalau keluarga yang morfostatik, ngapain pakai masker? Kayak nakut-nakutin anak-anak, misalnya. Ungkapan begitu saya dengar dari orang-orang gitu. Biasanya yang morfogenik itu interaksinya terbuka, mereka ekspresinya, sikapnya spontan gitu ya, seimbang dan langsung. Prestasi internal yang fleksibel, mudah berubah, responsif ya. Kemudian tidak dapat diprediksi dan tidak teratur. Kadang-kadang random dia, tergantung dari hal-hal yang mempengaruhi sikap mereka di situ. Itu ada tipe keluarga dalam komunikasi. Nah, tujuan komunikasi di dalam manajemen keluarga itu memberikan arah dalam proses manajemen untuk mencapai tujuan. Kemudian membantu keluarga melaksanakan kegiatannya sehari-hari dengan cara menjaga komunitas yang konstan, menjaga pendelegasian wewenang, dan agar sistem keluarga dapat berfungsi dengan baik. Jadi siapa yang harus melakukan apa itu tetap disampaikan dengan baik, dengan persuasif. Ini contoh kasus bagaimana suatu proses komunikasi dalam satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan ibu dan anak ya. Pada saat mereka sedang makan malam terjadi diskusi antara si ayah dan si anak, berebut pendapat gitu kan. Nah, kemudian si ibu ikut berbincang sampai si ibu menyarankan suatu jalan keluar yang akhirnya memberikan solusi yang win-win solution ya. Si anak yang diprotes si ayah, kemudian bisa menuruti protes ayahnya, juga si ayah bisa mengikuti atau menerima keinginan si anak. Nah, silakan nanti Anda baca, kemudian Anda lihat bagaimana proses terjadinya komunikasi antara Mr. Cloud, si Peter, dan si Mrs. Cloud ya. Saya sudah tunjukkan di sini. Tapi pedomannya itu, bagaimana transaksi terjadi ya. Ayah punya keberatan terhadap Peter, si Peter juga protes karena dia juga punya keinginan yang oleh ayahnya tidak diikuti gitu kan. Kemudian si ibu melihat satu celah untuk mendamaikan lah atau untuk menyampaikan kedua orang itu pada suatu titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak. Baik. Ini ada 30 cara berkomunikasi dengan baik ya, yang efektif. Anda bisa mempelajarinya, merenungkannya. Anda memiliki nggak sifat-sifat yang baik ini? Misalnya memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara. Bagaimana Anda menyikapi kalau sedang berbicara dengan orang? Menunjukkan perhatian. Kan kita sering mendengar orang protes. Kalau lagi ngomong dengan saya, pandang mata saya. Jangan melihat ke dinding misalnya, atau jangan melihat ke lantai. Terutama orang-orang barat itu yang sering ngomong begitu. Atau kalau ayah dengan anak misalnya, atau ibu dengan anak, sebentar pastikan dulu ya, mama lagi bicara. Simpan dulu tulisannya. Atau simpan dulu bacaannya. Simpan dulu HP-nya, mama lu ngomong nih. Nah itu adalah bagaimana orang-orang yang terlibat dalam komunikasi itu harus menyampaikan perhatian yang baik terhadap pihak-pihak yang terlibat. Mengakui pikiran, gagasan, atau perasaan orang lain terlebih dahulu. Gitu. Jangan merasa gagasan Anda yang paling baik, yang paling benar. Berbicara dengan cara yang dapat diterima oleh orang lain, ungkapan-ungkapan, gaya bicara, intonasi, itu semua mempengaruhi efektivitas ya. Anda berbicara dengan tolak pinggang, dengan nada suara, bahkan ada adagium. Nah ini mungkin lebih tepat sebagai adagium ya. Anda itu bisa menggunakan 3 hal kan. Jadi berbicara dengan siapapun jangan melupakan kata tolong, gitu kan?
tolong, terima kasih, maaf, kan gitu misalnya. Hal-hal itu yang sering membuka perasaan orang untuk terlibat dalam komunikasi. Walaupun berbicara kepada pegawai, misalnya Anda seorang pimpinan, ada pegawai, tetap saja Anda harus mengemukakan hal semacam ini untuk efektif. Misalnya tolong dilihat ya edisi yang terakhir dari jurnal kita misalnya. Walaupun yang disuruh itu anak buah kita secara struktur kepegawaian, tapi memberikan kata tolong itu mengungkapkannya dengan tolong, termasuk dari ibu, dari ayah kepada anak. Nak, tolong deh, mama belikan ini ke warung. Itu akan berbeda dirasa oleh si anak dengan kata-kata, sana belikan ini, mau perlu. Beda itu perasaan si anak ketika diungkapkan, nak tolong ya berikan ini, atau setelah dilakukan, makasih ya nak, baik sekali kamu, gitu kan. Itu walaupun ibu pada anak perlu mengatakan terima kasih atau mengungkapkan maaf ya, sebentar deh jangan ribut dulu, mama masih ada yang lakukan nih, kan mengganggu, ada semacam itu. Jadi silahkan perhatikan di sini kan, memberikan perhatian kepada berbagai petunjuk yang dibutuhkan untuk menjelaskan apa yang menjadi maksud kita. Ada 30 yang mencoba bisa kita inventarisasi dan didaftarkan di sini. Anda bisa memilah dan menerapkan yang Anda anggap sesuai ya. Misalnya nomor 20 itu tetap fokus pada pokok permasalahan. Nah, ini sering orang melupakan itu, harus tetap fokus. Menggunakan referensi yang dikenal dan seterusnya. Nah, sampai kepada menyadari bahwa komunikasi itu lebih dari sekedar berbicara ya. Lebih, komunikasi itu bukan hanya sekedar ngomong, tapi ada melibatkan hal-hal yang lain, perasaan yang lain. Nah sekarang saya akan memberi tekanan sedikit saja karena akan memerlukan pembahasan sendiri ini. Tapi dampak dari teknologi komunikasi yang semakin maju, misalnya internet, ada handphone, ada smartphone, ada gadget yang lain ya, gawai yang lain itu. Sekarang situasi pandemi COVID-19 itu menyebabkan kita berubah ya perilaku kita dalam berkomunikasi. Komunikasi kita lebih banyak bermedia sekarang, tidak langsung lagi. Misalnya belanja gitu, kebutuhan sehari-hari karena tokonya tidak boleh buka, sehingga toko melayani secara online misalnya. Kita tidak boleh ketemu, tidak boleh berada dalam kerumunan di pusat pembelanjaan, di pasar misalnya. Terpaksa kita membeli produk untuk kebutuhan, memesan beras, memesan ikan, itu dilakukan secara online. Nah, yang perlu diberikan penekanan di sini adalah banyak hal-hal yang sifatnya positif, bermanfaat dengan penggunaan gawai itu. Memudahkan proses komunikasi, bahkan bisa lebih efisien, ya, lebih murah, bisa tetap mencapai tujuan, gitu kan. Tergantung dari keperluan, tergantung dari kemampuan memilih gawainya, memilih gadgetnya, gitu kan. Tapi juga ada hal-hal yang sifatnya masih harus kita prihatin ya. Misalnya penyalahgunaan gitu, orang membayar pakai kartu kredit, kemudian dihack, dibajak, disalahgunakan nomornya, sehingga orang yang tidak membeli terpaksa membayar sesuatu karena orang lain menghack kartu kredit kita dan memakai belanjanya untuk keperluan sendiri. Atau karena tidak ada pertemuan gitu, tidak ada transaksi, ditunjukkan di media sosial bentuk gambar produknya begini gitu. Begitu datang ke tangan kita, pesanan kita ternyata tidak sama seperti yang diiklankan. Ketika balik, kalau tidak fungsional, misalnya beli handphone lewat internet, misalnya beli handphone dari suatu platform online shopping, ketika barang tidak diterima, tidak bisa dihidupkan, nah misalnya kita bisa kembali protes kan, bisa klaim untuk mengganti dengan yang baru. Tapi ada pengusaha-pengusaha yang tidak baik. Mereka hit and run saja, menjual barang,
ternyata kualitasnya jelek sekali. Di rumah saya pernah melihat beberapa kali sih, saya memesan buah-buahan online gitu. Ada orang menawarkan menjual jambu air, jambu batu. Tapi ketika datang itu, ya Allah, sebagian udah busuk, sebagian yang mentah belum bisa dikonsumsi. Ketika dipesan, mereka nggak bisa dihubungi lagi lewat handphonenya itu. Nah, itu resiko-resiko yang terjadi ya. Tapi kita bisa melihat secara lebih spesifik di sini perubahan kebiasaan komunikasi terkait adanya pandemi COVID-19 ya. Jadi adanya wabah penyakit virus corona 19 ini itu menyebabkan terjadi perubahan aspek kehidupan masyarakat ya. Karena COVID-19 ini punya ciri khas, dia menyebar sangat eksesif dan tidak mudah terlacak. Juga bisa menimbulkan, bisa mengenai orang, tapi tidak menimbulkan gejala. Orang-orang yang tidak menimbulkan gejala gitu kan, padahal dia sudah terkena misalnya virus COVID ini, virus corona ini. Nah, sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, tentu saja dalam hal ini pemerintah sebagai garda paling depan untuk memutus dan mungkin juga memusnahkan virus corona 19 ini, menyebabkan banyak perubahan terjadi pada kehidupan kita. Salah satu caranya itu untuk mencegah dan memutus mata rantai virus corona 19 ini, pemerintah melakukan lockdown, ya, mengunci rapat negaranya dari pertukaran orang keluar dan masuk ya. Dulu waktu COVID ini mewabah di Cina, khususnya di Wuhan waktu itu, Wuhan ditutup, lockdown secara total. Tidak boleh ada orang masuk dari luar kota itu, tidak boleh ada orang keluar dari kota itu. Karena itu akan menjadi conveyor, akan jadi kendaraan yang ditumpangi oleh si COVID-19. Kota-kota di Eropa, Swiss, Jerman, Prancis. Nah, di Indonesia memang akan susah ke pemerintah ya kalau melakukan lockdown, mengunci rapat secara total Indonesia dengan ribuan pulau, tempat dengan memiliki banyak sekian ribu tempat keluar masuk. Walaupun yang secara formal kita bisa menghitung pelabuhan udara, pelabuhan kapal gitu ya. Tapi kan banyak sekali yang secara informal dilakukan. Sehingga kita, pemerintah di Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, mendekatinya dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar gitu. Jadi bukan total lockdown. Jadi sebagian saja nih. Jadi misalnya yang kemarin menarik itu dilakukan oleh DKI, ya Provinsi DKI, dia lockdown sampai harus ada izin, surat izin masuk. Orang dari Surabaya mau ke Jakarta itu harus ada surat izin masuk yang dibuat dan mendapatkan konfirmasi dari pihak Jakarta bahwa orang ini memang boleh masuk karena memenuhi syarat-syarat yang digariskan oleh DKI misalnya. Bahkan sampai terjadi orang disuruh balik ke Allah ya. Sudah sampai Cikarang Barat misalnya di jalan Cikampek, tol Cikampek, disuruh kembali mau ke Bandung, mau ke Cirebon gitu kan, tidak boleh masuk ke DKI karena tidak memiliki persyaratan yang diizinkan itu yang menjadi syarat. Nah, yang terjadi misalnya kalau melihat proses komunikasi akibat adanya PSBB ini, akibat COVID-19, itu perubahan pola pendidikan konvensional tatap muka ya di semua jenjang pendidikan dari mulai PAUD yang formal sampai universitas perguruan tinggi, juga pada hal-hal yang sifatnya non formal ya, pengajian misalnya di majelis taklim itu berubah polanya dari konvensional tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh menggunakan media, terutama media internet ya. Media internet, telepon, bahkan di beberapa
tempat di Indonesia Timur itu tidak ada sinyal internet. Guru punya inisiatif menggunakan handy-talkie ya. Handy-talkie untuk mengajar. Handy-talkie yang biasa dipakai aparat keamanan itu, push to talk. Guru ngomong, anak-anak menyimak gitu kan. Kemudian anak memijit, push to talk-nya dia memijit, menyampaikan pertanyaan atau jawaban. Karena tidak ada sinyal kan di daerah itu. Tapi kalau masih bisa menggunakan handy-talkie dengan jangkauan yang terbatas, karena kalau handy-talkie ingin jauh ya harus memiliki antena yang baik, yang canggih. Terpaksa dilakukan. Nah, adanya perubahan pola pendidikan ini, itu ada dua hal yang paling tidak terjadi, kan? Yang paling tidak harus terjadi, bukan tidak terjadi, yang harus terjadi. Pertama, meningkatnya kebutuhan terhadap tadi struktur yang fasilitasnya. Perlu komputer lebih banyak, perlu komputer yang bisa menangkap sinyal internet dengan baik, menyampaikan sinyal dengan baik, perlu ada sinyal internetnya, perlu ada paket internetnya yang dijual untuk umum, yang disediakan untuk umum, perlu gawainya, gadgetnya, harus ada handphone, mungkin juga harus ada hal-hal yang lain yang diperlukan pada saat melakukan komunikasi ini. Jadi karena pandemi COVID-19 ini bersifat mendadak, tidak direncanakan ya, faktanya tidak semua orang siap, tidak semua dosen siap, tidak semua mahasiswa siap, bahkan mungkin lembaga perguruan tingginya juga tidak semua langsung siap ya. Kemampuan teknologi informasi komunikasinya itu tidak semua sudah dalam keadaan yang fungsional dengan baik. Alhamdulillah IPB kan. IPB sudah lumayan lah. Kita bisa menyediakan fasilitas yang bisa dipakai oleh dosen dan mahasiswa dan pegawai teknik untuk penyelenggaraan pendidikan. Tapi ada universitas-universitas mungkin di daerah yang masih belum sehebat kita kemampuannya. Jangan bandingkan dengan universitas terbuka yang memang dirancang sejak awal untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, hal yang lebih sensitif lagi, adanya perubahan pola pendidikan konvensional ke pendidikan jarak jauh ini, pembelajaran jarak jauh, adalah meningkatnya kebutuhan terhadap keterampilan baru terkait pemakaian komputer. Tidak semua orang bisa menggunakan teknologi komputer. Tidak semua orang menggunakan teknologi komunikasi. Di dalam masyarakat dikenal istilah gaptek ya. Gagap teknologi. Misalnya orang-orang sebaya saya relatif susah ini untuk belajar menggunakan e-course, belajar menggunakan Zoom untuk meeting, untuk merekam video. Saya termasuk yang lambat sekali ya. Dibandingkan anak saya misalnya yang secara autodidak juga bisa dengan cepat. Oh, harusnya begini ya, diajarin saya sama mereka. Itu. Jadi diperlukan kebutuhan ini. Diperlukan keterampilan-keterampilan baru. Ya memang ini membuka peluang untuk meng-hire, untuk mengajak orang-orang lain yang punya kemampuan itu bekerja dengan kita. Tapi pada saat yang sama bagaimana biaya? Gitu kan untuk outsourcing ini misalnya. Kemudian kan tidak semua hal bisa dilakukan secara outsourcing. Dosen menyampaikan materi, ya mungkin perekamannya bisa menggunakan media-media yang dioperasikan oleh orang lain. Gitu kan? Tapi si dosennya tetap harus ada di situ. Tapi tetap, untuk bisa efektif, si dosen juga harus memiliki pengetahuan dasar paling tidak tentang penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh menggunakan media seperti komputer, smartphone, gawai yang lain dan internet gitu ya. Jadi itu yang berubah itu. Nah, di dalam rumah tangga bagaimana, di dalam keluarga terjadi juga pergeseran seperti itu. Tadi saya sebutkan di dalam keluarga juga ibu terpaksa belanja secara online dan tiba-tiba saja bermunculan toko-toko yang menjual produk secara online. Ada toko yang makanan yang
frozen yang dibekukan, misalnya menawarkan produk diantar sampai ke rumah kan gitu ya. Toko sayur mayur segar, wah segala macam gitu, termasuk jasa-jasa yang lain misalnya. Nah, tapi nah ini masih terkait dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pada tingkat tertentu masih belum efektif di kita ini ya. Contoh sederhananya itu saya misalnya lihat di TV, di media sosial, banyak sekali anak-anak pada jam belajar itu pergi ke suatu tempat di daerahnya itu, berbukit-bukit gitu ya. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor. Untuk mendapatkan sinyal supaya bisa menjawab supaya bisa mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh ibu guru dari sekolah atau dari suatu tempat yang dilakukan ibu guru. Kan tergantung dengan sinyalnya gitu. Ini kan mengganggu efektivitas ya. Belum lagi dari kategori atau tipe alat yang dipakai, ada yang canggih, ada yang masih sangat sederhana karena tidak mampu beli yang baru. Dan selanjutnya itu diduga tidak akan efektif. Nah, PBB juga mengubah pola orang belanja menjadi lebih banyak menggunakan pola online. SMS dan internet banking, salah ketik, semakin banyak digunakan karena salah satu yang sering menjadi epicentrum itu adalah pusat-pusat ATM, misalnya galeri ATM, karena itu digunakan oleh banyak orang gitu kan, bersentuhan langsung memijit touch ATM, panel ATM atau keypad-nya, sehingga disarankan pada saat Anda bertransaksi di ATM menggunakan sarung tangan dan sebelum memakai, kalau Anda tidak pakai sarung tangan, Anda cuci dulu tangan dengan baik menggunakan sabun atau hand sanitizer. Memakai ATM, setelah itu Anda cuci lagi tangan Anda. Dicuci pertama supaya Anda tidak menularkan ke ATM itu, ke keypad ATM. Nanti setelah Anda tidak ada orang yang tertular kan gitu. Anda cuci, siapa tahu dari keypad ATM itu ada virus corona yang menempel di tangan Anda. Anda cuci tangan lagi. Tapi yang paling mudah ya gunakan sarung tangan plastik, sarung tangan karet gitu kan, supaya melindungi Anda di ATM itu. Sehingga perbankan juga terpaksa bekerja dengan setengah kapasitas ya. Jarak orang menanti untuk Bapak mendapat giliran dilayani, diberi jarak, waktunya jangka waktunya diperpendek, pelayanannya mulai dari jam 9, berhenti lebih awal, kan gitu, dengan jumlah nasabah yang lebih sedikit dilayani. Itu perubahan-perubahan yang terjadi akibat ini. Sehingga itu mendorong yang ini. Orang lebih banyak bertransaksi, misalnya membayar sesuatu, transfer uang, dan sebagainya lewat internet atau SMS banking. Maaf, ya internet atau SMS banking. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pembahasan bab 4 tentang komunikasi ya. Mencoba saya menyesuaikannya dengan situasi pandemi dari virus corona 19 ini gitu kan, ada hal-hal yang terdampak yang terjadi ya. Nah, ini sumber utamanya dari buku sumber daya masyarakat, pengelolaan sumber daya masyarakat dari Goldsmith. Ini salah satu textbook yang kami gunakan di dalam pengajaran mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatian saudara, para mahasiswa gitu kan. Saya terbuka untuk berdiskusi. Ini akan diupload di e-course. Kemudian setelah diupload bisa Anda akses. Kemudian silakan disimak dan silakan menyampaikan pertanyaan, menyampaikan hal-hal yang ingin didiskusikan di di forum e-course yang sudah disediakan. Saya tentu pertemuan ini dengan harapan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.